wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salam dan taslim senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, Bapak dosen, rekan-rekan dari LP2M, pertama-tama saya ingin mengatakan diri bahwa saya merasa sangat bersyukur, sangat berbahagia bisa bermuajah, bisa bertemu dengan rekan-rekan semua dalam sebuah diskusi virtual seperti ini. Saya kira ini sangat efektif, di mana-mana hari ini semua kantor kampus melakukan hal yang sama, diskusi virtual via Zoom, cloud meeting merupakan sarana yang efektif hari ini. Agar semua kita bisa stay at home, bisa kemudian memelihara kesehatan, melaksanakan prosedur kesehatan, jaga jarak, pakai masker, sehingga kita kemudian menjadi bagian dari solusi persoalan bangsa hari ini, apa yang disebut dengan pandemi global, bencana non alam, kemudian yang menimpa seluruh dunia. Kurang lebih 215 negara, sudah lebih 2 orang yang meninggal, dan kita hari ini sudah sampai 200 orang kemudian yang positif coronavirus disease 2019 itu. Saya kira luar biasa ya. Tiap hari meningkat terus, lebih dari 300 orang kemarin lagi, hari ini juga tidak tahu berapa lagi hari ini. Yang jelas pengabdian di situ hadir. Bagaimana kemudian konsepnya seperti apa dalam melaksanakan pengabdian di era pandemi. Baiklah, sesuai dengan tema yang mungkin tidak seideal itu tema yang saya kasih ya. Mendesain model pengabdian di era pandemi COVID-19. Coba next. Ya. Nah, sebelum berbicara lebih jauh tentang itu, karena namanya saja kita fungsinya kita itu di pusat pertama kita ada regulator, kemudian regulator menciptakan sebuah aturan regulasi, kemudian kita fasilitator memfasilitasi berbagai hal yang penting kita fasilitasi, kemudian memberikan afirmasi. Saya kira kita sudah paham bersama bahwa landasan yuridisnya saya akan mencoba apa sih yang menjadi landasan pedoman kita semua untuk melangkah dalam melaksanakan pengabdian masyarakat atau dalam melaksanakan fungsi-fungsi kita sebagai negara dalam rangka melaksanakan kehidupan perguruan tinggi. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Pendidikan Tinggi Keagamaan, kita pahami bersama bahwa terdiri perguruan tinggi itu mulai dari pengajaran atau pendidikan, kemudian riset, penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Ada 3 mata rantai, 3 serangkai yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain. Karena kenapa? Kalau kemudian hanya pengajarannya, kemudian hanya risetnya, tidak ada pengabdiannya, maka perguruan tinggi itu laksana menara gading. Laksana menara gading kemudian tidak menjadi mercusuar. Ia akan memberikan semua cahaya, memberikan semua cara menerangkan kepada masyarakat, sehingga kemudian perguruan tinggi akan jauh dari akarnya. Sungguhnya perguruan tinggi itu kan akarnya masyarakat, sehingga kemudian dengan pengabdian masyarakat yang betul-betul totalitas, kita bisa mengimplementasikan apa yang disebut dengan peredaran perguruan tinggi. Pertama, bisa kita lihat, mungkin kita baca bersama nanti Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang ini sudah perubahan ini Pak, semua sudah perubahan dulu 2014. Ini 2020 nomor 5 tentang penelitian dan pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan. Cuma sedikit saja perubahan. Karena perjuangannya kemarin itu kan BOPTN itu untuk riset itu 30%. Dulu kita memperjuangkan untuk pengabdian 5%. Saya ingin menjelaskan ini kenapa penting, karena proporsinya itu kemudian pengabdian masyarakat itu sedikit. Maunya dulu kita 5%, akhirnya kemudian di cancel. Maunya gini bahwa tiap-tiap salah satu intinya kemudian bunyinya PMA ini adalah perubahan ini bahwa untuk pengabdian masyarakat tiap-tiap kampus kalau dirasa menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendasar dalam pengabdian itu, bisa saja misalnya kampus atau rektor memberikan afirmasi khusus anggaran terkait dengan pengabdian masyarakat. Ada 70% itu sebenarnya BOPT yang lain yang bisa diambil untuk masuk ke pengabdian.
Itu satu, saya kira itu LPDM-nya bisa kreativitas komunikasi dengan rektor terkait dengan itu supaya ada afirmasi khusus, pengembangan khusus untuk anggaran pengabdian kepada masyarakat. Kemudian keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4834 tentang pedoman pengabdian kepada masyarakat. Saya kira ini kita sudah baca semua, ini ada sekjen khusus. Kemudian, nah ini yang penting terkait nanti dengan bagaimana kita mendesain pengabdian. Ini yang penting. Ada SKB 4 Menteri, itu kita harus betul-betul perhatikan itu kalau kita ingin melaksanakan KKN, pengabdian, SKB 4 Menteri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, kemudian Mendagri, terkait dengan zona kuning, zona hijau, zona merah, kita harus betul-betul memperhatikan apa yang termasuk zona itu. Itu ada SKB 4 Menteri. Kemudian yang keempat, ada di situ keputusan Direktur Jenderal nomor 2974 tahun tentang teknis KKN moderasi beragama. Perlu saya jelaskan juga ini karena kenapa sebenarnya kita sudah share dengan kritis. RPJM kita itu mulai tahun 2000 sampai tahun 2004 menjadi usul utama Kementerian Agama itu moderasi beragama. Suaranya kresek-kresek Pak Basir. Halo, udah kedengaran enggak? Udah. Suara kresek-kresek. Agak kresek-kresek kok. Halo, sudah kedengaran? Belum, masih kresek-kresek ya? Masih. Ya masih Pak, masih. Halo, masih ya? Ya, sudah bagus ya. Pas, ya. Ya, kasih begini aja ya. Ya, oke. Udah. Oke. Bisa. Oke. Nah, terkait dengan moderasi beragama udah bagus ya? Halo, sudah? Ya, sudah ya. Nah, terkait dengan KKN moderasi beragama juknis kita itu perlu saya jelaskan bahwa RPJM kita tahun 2000 sampai 2024 isu besar kita adalah moderasi beragama. Makanya diciptakan KKN moderasi beragama maupun ini tidak masuk pada wilayah pengabdian kita. Tetapi tidak disebutkan bahwa harus ada moderasi beragama. Tiap isu yang kita bawa, program pengabdian, program KKN, desain pengabdian, kita harus membawa apa yang disebut dengan isu moderasi beragama. Saya kira itu sudah ada buku putih pada zamannya Lukman Hakim Saifuddin. Oleh beliau ada tanya jawab, beliau ada buku moderasi beragama yang sudah diterbitkan oleh Menteri Agama. Kalau Pak Ketua LPDM sudah punya bukunya itu ya? Sudah Pak. Oke. Suaranya ini Ustaz masih kresek-kresek. Masih kresek-kresek Ustaz, putus-putus suaranya Pak. Halo, masih kresek ya? Masih udah? Masih. Mungkin karena kalau dipegang itu ada pantulan di tangan kalau handphonenya Pak mungkin. Atau ada penghalang mungkin suara masuknya itu. Halo, udah bahas nggak? Halo? Belum Pak, belum. Oh, saya harus ganti kalau begitu. Mungkin kalau dipegang itu pantulan di tangan mungkin Pak. Suaranya Pak. Coba saya ganti dulu. Iya Pak. Halo, gimana? Udah bagus? Masih Pak, masih kresek. Tadi dulu saya ganti pakai laptop aja ya. Ya. Oke. Bisa. Ditunggu Pak. Tunggu Pak. Halo, udah bagus? Masih Pak, masih. Oh, saya ganti ya. Iya. Ganti bunyi. Oke, saya ganti dulu. Saya ganti laptop dulu. Baik, iya. Tadi dulu ya. Iya, oke. Saya ganti ya dulu ya. Iya, siap. Oke, dulu saya lihat di sini. Dulu ya. Dulu saya ganti masalahnya dulu. Oke, siap. Ditunggu Pak. Siap Ustaz. Dulu saya update ini ya. Aduh.
Nanti dilanjutkan Pak Ishak yang bawa materinya. Nggak apa-apa juga sih. Ibu Nenden. Ibu Nenden hadir Pak bersama mahasiswa Winda Damogalat. Apa perlu peserta lagi Pak Ketua LPM? LP2M? Siap. Terima kasih. Kanda. Tambah lagi? Boleh. Oh, kalau tambah ketambahan 2, gabung di sini. Dek. Ada DP link ke Winda. Siap, mantap. Terima kasih. Oke. Tergantung Kak ini. LP2M memang the best dengan tambah lagi Pak Ishak. Siap. Ada subsidi gorengan lagi ini. Siap. Nanti Kelihatan ada Pak Bekti Lantong, ada Pak Ibu Bek. Rahmawati, Insyaallah. Ibu Sinta, Pak Ramli. Mantap. Banyak yang datang ini. Saya tidak disebut. Oh, Ibu Nurlela. Eh, Ibu Nur... Ibu, oh iya, belum kelihatan Ibu Haja sayang cantik. Tidak apa-apa sayang. Tidak, belum kelihatan kan. Saya mesti buka DP ini semua. Iya. Pak Ishak dulu ambil alih dulu ini Pak Ishak. Oke. Pak Ishak. Iya. Ada pertanyaan untuk Pak Ishak tentang pengabdian. Pak Ishak, ada perbedaan enggak pengabdian sebelum pandemi dengan sesudah pandemi? Nah, jawab Pak Ishak. Namanya juga ada perbedaan, tentunya ada perbedaan karena pandemik dengan yang biasa-biasa kan lain ceritanya. Karena kita iya, maksudnya kebiasaan itu apa? Oh iya, Sota connect dengan Bapak. Ya. Sudah Sota connect nih? Ya udah sudah masuk nih. Ya. Nah, alhamdulillah suaranya bagus Pak. Alhamdulillah. Iya. Ya, mohon maaf ya atas kesalahan teknis ini. Saya tadi pakai ini nggak santai-santai. Udahlah. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Nah, udah bagus nggak suaranya ya? Sudah. Sudah, Pak. Jernih Pak, jernih. Sudah Pak, aman. Aman. Ya, aman ya. Saya pakai laptop aja kalau gitu. Nah, sebentar dulu. Saya Kedengaran, mantap. Ngebet ini sebentar ya. Ya, bentar ya. Nggak apa-apa Pak Haji. Ya. Sambil menunggu silakan Pak Ishak dijawab. Oh ya, perbedaannya tentunya ada. Persoalannya adalah dari segi pelaporan, kemudian dari segi materinya tentunya harus berbeda. Karena beda kalau kita laksanakan di ini sudah ada mungkin. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Bisa lanjut Pak Moderator, gimana? Ya, bisa dilanjutkan. Monggo, Oke. Pak. Monggo. Kita lanjutkan terkait dengan SKW 4 Menteri, sedikit kemudian keputusan Direktur Jenderal tentang teknis KKN moderasi beragama. Jadi KKN itu kan dimensi pengabdian. Jadi kemudian include semua tahun 2020 sampai 2024, isu moderasi beragama itu bagian dari isu yang kita kembangkan. Tiap dimensi yang kita lakukan, ada hal-hal yang terkait dengan moderasi beragama, agar supaya kita bagian dari hal untuk membuat proses. Kan gini, Kementerian Agama itu memimpin semua lembaga hari ini untuk menggawangi terkait dengan moderasi beragama. Jadi tanggung jawab kita terkait dengan itu, Kementerian Agama dalam ini PT KAI kita lah yang diberikan tanggung jawab pada negara untuk melakukan itu. Kemudian nomor 5, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3394 tahun 2020 tentang teknis kuliah kerja nyata masa wabah coronavirus. Nah, kuliah kerja nyata ini, kalau dia yang Manado sudah pernah nggak melakukan KKN ya selama masa pandemi? Begitu kita sudah masuk pada masa pandemi itu Pak Ustadz, kita sudah tarik, jadi kita tidak kena KKN. Cuman ini kemarin ini ada informasi ada 5 orang katanya mau pingin, kita akan coba juga nanti kita minta Pak LP2M. Nah, saya kira ini juga bagian dari teknis bisa kemudian direplikasi untuk mendesain
rambu-rambu pengabdian kita di masa pandemi. Karena mau tidak mau kita harus mempunyai landasan regulasi yang kuat untuk melangkah, karena masa-masa begini kalau kita melangkah tanpa regulasi, tanpa acuan, koordinasi, lahir klaster baru ini nanti kita disalahkan. Nah itu yang perlu kita perhatikan betul. Makanya terkait dengan SK Pak Menteri zona kuning, zona hijau, kalau kita ingin melangkah melakukan hal meskipun itu bagi kita positif, kita harus berkoordinasi memperhatikan hal itu. Jangan sampai niat kita baik akan tetapi tetap kita harus berkoordinasi dengan lembaga atau kementerian yang punya wewenang terkait dengan itu. Kemudian nomor 6, keputusan Direktur Dewan Pendidikan Islam nomor 39 tahun 2020 tentang paradigma pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini kita sudah mendesain membuat tentang paradigma pengabdian. Nah, paradigma pengabdian itu meskipun tidak sempurna secara utuh, masih banyak beberapa hal yang harus masuk, akan tetapi itu kemudian bisa merefleksikan, bisa menakomodir, bisa menjadi bahan bacaan kawan-kawan kampus pengabdian LP2M atau bagi siapa saja di lingkungan PT kita ingin melaksanakan kepengabdian pada masyarakat. Karena di situ runtut mulai dari tujuan, fungsi, paradigma, cara bekerja, operasional, cara mendesain sebenarnya pengabdian ada semua di situ, di paradigma pengabdian yang kita sudah buat. Saya kira itu hanya sekilas tentang landasan regulasi kenapa kita harus melangkah, apa-apa yang harus kita berbuat tentang terkait dengan pengabdian masyarakat itu, khususnya kalau ingin mendesain tentang desain pengabdian. Next, coba lanjut. Nah, baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu para partisipan ya di mana saja berada, khususnya kawan-kawan Bapak dosen, Ibu dosen di Manado ya. Tadi telah diuraikan tentang landasan regulasinya seperti apa. Silahkan baca, bisa kita akses, bisa kita dapatkan di kemenak.go.id atau di Fiktis. Nah, sebelum kita membincang lebih jauh tentang persoalan pengabdian, apa-apa terkait dengan desain pengabdian, terlebih dahulu kemudian kita harus memahami metodologi pengabdian. Nah ini yang penting saya kira dimanapun kita berada. Kalau selama ini kemudian kalau tidak pernah dibumingkan terkait dengan misalnya metodologi pengabdian yang kita lakukan, nah itu penting. Untuk melaksanakan pengabdian ada dua, ada yang PAR atau Participatory Action Research, kemudian yang kedua ABCD, Asset Based Community Development, ada dua. Kenapa ini penting? Ada beberapa share ya, kalau kita misalnya tergabung di kampus pengabdian, kalau misalnya UIN Banten, UIN Sultan Hasanuddin Maula Banten itu, semua dosen DPL-nya, dosen pembimbing lapangannya itu tidak akan pernah kemudian dilibatkan menjadi dosen DPL kalau misalnya dia tidak paham, tidak pernah mengikuti pelatihan, salah satunya apakah itu PAR atau ABCD. Karena kenapa? Inilah kemudian kedua hal ini kemudian menjadi cari pandang paradigma kita, pengetahuan kita untuk melaksanakan pengabdian. Apakah itu di KKN, apakah misalnya itu modelnya pengabdian murni yang terjun ke masyarakat. Karena akan ada model pengabdian itu modelnya pendampingan. Kita mendampingi masyarakat, apakah misalnya masyarakat yang misalnya miskin kota, atau masyarakat petani, masyarakat nelayan, atau miskin kota, dan segmentasi itu kemudian kita harus mempunyai kerangka metodologi. Nah, kedua kerangka metodologi ini kemudian yang selama ini yang dipegangi oleh kemudian Kementerian Agama Pusat yang dipakai oleh berbagai macam kawan-kawan. Monggo yang mau dipakai misalnya yang mana? Apakah misalnya PAR atau ABCD silahkan. Nah lanjut kita lihat seperti apa. Meskipun saya pribadi bukan pakarnya, tapi itu bagian dari hal yang kita sudah sosialisasikan dan lain-lain sebagainya. Next. Nah, sebelum saya menguraikan ya, saya ingin sampaikan informasi bahwa kita itu di Kementerian Agama Pusat dari kemarin sebenarnya itu dari bulan 8, kita sudah mengedarkan edaran di Webdiktis, kita akan melaksanakan short course pengabdian masyarakat terkait dengan metodologi PAR, Participatory Action Research, dan ABCD, Asset Based Community Development. Nah itu kita sudah sebar, dan kemudian tanggal berapa kemarin itu sudah ditutup pendaftarannya, dan tanggal 3 sudah pengumuman. Kita juga tidak menyangka ternyata pendaftarannya sampai 791 orang yang mendaftar. Dan yang diterima hanya 50 dari kelompok PAR, 50 kelompok PAR, 50 kelompok
ABCD. Nah, kemarin sudah pembukaan, dibuka langsung oleh Pak Dirjen. Nah, harapannya beliau, para pimpinan kita semua dengan para trainer bahwa nanti kemudian 50 alumni PAR, 50 alumni ABCD kemudian yang tersebar bisa kemudian menjadi vitamin, bisa menjadi kontribusi pengetahuan. Saya tanya ke ketua LPDM ini ternyata tidak ada dari rekan-rekan yang mendaftar. Memang seleksinya agak ketat karena kita lepas, banyak juga swasta yang masuk, banyak juga negeri yang masuk. Nah, nanti tanggal 3 sudah pengumuman, besok nanti hari Senin sudah mulai berjalan pelatihannya, short course-nya. Short course PAR 50 orang, short course metodologi ABCD 50 orang. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita sadar betul bahwa untuk melaksanakan KKN pengabdian tanpa ada metodologi yang kuat, tidak mungkin kemudian menghasilkan sebuah penghasil pengabdian yang bisa maksimal, yang bisa membanggakan PTKN kita. Makanya dilaksanakan itu. Nah, terkait kita brainstorming sedikit ya, terkait dengan metodologi pengabdian yang kita pegangi sampai hari ini, yang selalu dipakai. Pertama itu PAR, Participatory Action Research. Kalau kita baca sejarahnya, filosofinya, kerangka metodologinya, kerangka aksinya kan sangat panjang. Kita hanya singgung sedikit ya, bahwa participatory action research atau PAR adalah istilah yang memuat perangkat asumsi yang mendasari paradigma baru ilmu pengetahuan dengan bertentangan dengan paradigma pengetahuan yang tradisional atau kuno. Ini sebenarnya PAR ini paradigma kritis, transformatif. Pencetusnya ada Russ Lewin ya, kalau kita baca, dan itu berawal tahun 1940-an terus, dan bermetamorfosis sampai akhir 20-an juga, nanti ketemunya juga dengan ABCD. Tetapi memang kita tidak bisa menyamakan antara PAR dengan ABCD. Karena cara pandang dan pengetahuannya mungkin agak berbeda sedikit, tetapi fungsi dan orientasi dan outcome-nya itu sama sih. Nah, next. Nah, yang ini dulu. Metodologi PAR ini hanya sekilas saja, itu sebenarnya ada modulnya ya. Sebenarnya belajar mandiri juga bisa. Nah, saya informasikan nanti gelombang kedua, tapi sudah ada sih nama-namanya semua ya. Apakah enggak tahu lah, apakah nanti dari rekan-rekan yang Manado ada orang sebetulnya masih bisa masuk atau gimana. Nanti 80 orang gelombang kedua, tapi sudah 6 yang sudah kita seleksi untuk PAR dan ABCD. Metodologi Participatory Action Research ini sebenarnya pertama untuk mendesain pengabdian yang baik harus ada pemetaan awal. Nah, harus ada mapping. Apa yang akan kita perbuat tentang desain pengabdian itu. Nah, harus ada mapping, kerangka awal. Kalau biasanya penelitian observasi awal ya. Tapi kalau pengabdian PAR kan tidak semudah itu. Memang PAR itu butuh jangka waktu panjang sebenarnya. Kemudian kedua, membangun hubungan kemanusiaan. Saya kira ini jelas. Kemudian menentukan agenda riset untuk perubahan sosial. Nah, karena memang PAR ini kan beragenda untuk beberapa paradigma kritis untuk perubahan sosial. Misalnya kalau misalnya petani yang kita sentuh, misalnya apa yang akan kita sentuh misalnya, dari sisi mananya. Akan tetapi tidak menjadikan kemudian masyarakat sebagai objek. Kita semuanya adalah subjek yang merdeka. Keempat, pemetaan partisipatif. Participatory mapping. Artinya ada kerjasama, ada kolaborasi antara masyarakat yang kita dampingi, yang akan kita desain pengabdiannya dengan kita misalnya dari kampus yang hadir di sana, bukan kita datang di sana laksana koboi misalnya. Laksana orang untuk semua. Tidak, akan tetapi kita di sana belajar bersama, berpengetahuan bersama, menggali bersama apa yang menjadi problem yang kita rumuskan bersama. Nah, setelah itu menyusun strategi gerakan, apa yang akan kita berbuat. Kemudian perorganisasian masyarakat. Masyarakat yang adalah sekelompok masyarakat yang harus kita urus perubahan ke arah mana, apa yang harus kita perbuat. Ambillah contoh misalnya pendampingan misalnya pengabdian masyarakat yang kita desain misalnya untuk meningkatkan hasil padi, kayak nanti ada saya buat ya di Yayan Bone itu awalnya masyarakatnya itu pakai pupuk semua, herbisida apa, dia dampingi dari awal, mengkaji sejarah masa lalu, akhirnya bisa lahir kemudian padi organik tanpa ketergantungan sama pupuk sama herbisida. Nah, seperti itu, melancarkan aksi perubahan, membangun pusat-pusat belajar masyarakat. Nah, ini memang yang harus kita bangun adalah untuk berdesain pengabdian, untuk perubahan pengabdian, membangun pusat-pusat belajar masyarakat. Karena kenapa itu penting? Jangan sampai hanya pendampingnya yang pintar, pengurus LPD yang pintar datang ke sana, masyarakatnya tidak tahu apa-apa, setelah pergi sudah tidak ada lagi perubahan. Nah, ini yang problem ini.
Makanya dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma sebenarnya di situ ma apa? Bermakna perubahan pola pikir. Ma di situ ma persoalan paradigma. Cara pandang sehingga kemudian berubah pola pikirnya. Nah, setelah itu refleksi teoritis perubahan, meluaskan skala gerakan. Nah, setelah itu terakhir meluaskan skala gerakan dan dukungan. Nah, saya kira itu sekilas tentang PAR. Next, coba. Next. Nah, siklus PAR ini nih. Setelah tadi kita melakukan itu tahap-tahapannya, ini kan sebenarnya ibaratkan segitiga ini. Pertama, siklusnya itu, ini siklus. Diagnosa. Ada diagnosa di situ kira-kira problem yang kita kali bersama dengan masyarakat itu apa. Setelah itu turun ke rencana aksi. Rencana atau pelaksanaan atau perencanaan. Kemudian turun ke aksi. Apa yang kita lakukan, kita implementasikan dalam persoalan untuk mendesain pengabdian itu. Kalau misalnya, anggaplah misalnya di Manado, misalnya persoalan lingkungan. Ya kita diagnosa apa-apa problem lingkungannya di sana itu apa. Kita buat mappingnya seperti apa. Kemudian aksinya seperti apa. Nah, setelah itu dievaluasi. Setelah itu dievaluasi, setelah itu direfleksi. Nah, setelah itu direfleksi. Nah, dari itu semua bisa kemudian lahir kerangka PAR yang ini. Kemudian sekelumit, kemudian next. ABCD. Ini ABCD sekelumit ya. Sedikit tentang ABCD. Nah, terkait dengan ABCD ini, program pemerintah menggunakan pendekatan teori ACID. Nah, ini kan sebenarnya untuk mendesain semua program pengabdian, nanti kita pilih salah satunya. Kita maunya pakai yang apa? Apakah pakai ACID, BASID, Community Development. Pendekatan berbasis aset memasukkan cara pandang baru yang lebih holistik dan kreatif dalam melihat realitas. Seperti melihat gelas setengah penuh, mengapresiasi apa yang bekerja dengan baik di masa lampau, menggunakan apa yang kita miliki untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mempunyai sesuatu yang dapat diberdayakan, baik suatu aspek fisik, ekonomi, lingkungan, manusia maupun sosial. Nah, sama pelajarannya, bukunya, buku bahasa Arab, jangan dikasih semua kita yang tidak sesuai. Secara operasional pemberdayaan masyarakat bisa menggunakan proses. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Proses pemberdayaan masyarakat bisa menggunakan proses ini yang disebut dengan appreciative inquiry. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ini kan tadi sudah ada PAR, sudah ada ABCD. Nanti kita pakai yang mana, penting pemahaman metodologi sebelum kita pendampingan. Makanya kenapa kita di pusat itu hari ini melaksanakan short course online PAR dan ABCD itu, supaya ada kemudian kerangka metodologi untuk mendesain pengabdian yang akan kita lakukan. Nah, pertama itu apa? Nah, ini ada yang disebut discovery, dream, design di sini saya lihat. Dan lain sebagainya. Itu ada dreamnya, ada desainnya, ada destiny-nya, dan seterusnya. Next, kita lihat. Nah, kembali lagi, coba. Halo? Nah, ini appreciative inquiry ini kerangka metodologinya. Karena sebenarnya kalau kita berbicara tentang ABC ada tiga kata kunci. Tapi ini turunnya pertama ini apa appreciative inquiry itu? Pertama, define, menentukan. Kelompok pemimpin seyogyanya menentukan pilihan topik positif tujuan proses pencarian atau deskripsi tentang perubahan yang akan diharapkan. Jadi itu untuk mendesain itu kita harus menentukan topiknya. Kira-kira pada arah masa pandemi ini, untuk melaksanakan misalnya pengabdian di arah masa pandemi ini, kira-kira topik apa yang kita angkat? Tentu kemudian tadi persoalan PAR, kemudian topik, tema itu penting pada era seperti ini. Kenapa itu penting? Tentu kemudian harus kita tadi berdasarkan aturan dan regulasi tadi yang saya bacakan,
harus kita sesuaikan zona kuning, zona hijau. Dan kemudian sudah ada juga edaran tentang KKN masa COVID-19. Idealnya pengabdian memang itu kita laksanakan misalnya mendesainnya lewat misalnya YouTube, Facebook, apa lewat share media online atau media sosial. Kemudian yang lebih produktif melakukan pendampingan lewat media online, melakukan proses penyadaran tentang COVID lewat media sosial. Nah, itu sudah kita sebutkan semua di dalam juknis. Nah, itu menentukan. Nah, sekarang nanti misalnya kawan-kawan didesainkan misalnya pengabdian di era pandemi, kira-kira pilihannya apa? Apakah mau terjun ke masyarakat, memulai kira-kira, Kang, nanti saya sebutkan ya model-modelnya nanti KKN itu seperti apa yang bisa kita terapkan. Yang jelas dulu menentukan tema. Kemudian discovery, menemukan. Tahap discovery adalah proses pencarian yang mendalam tentang hal-hal yang positif, hal yang terbaik yang pernah dicapai. Dan pengalaman-pengalaman keberhasilan masa lalu. Proses ini dilakukan dengan wawancara apresiatif. Jadi, sebenarnya kalau misalnya ABCD itu, energi masa lalu. Menjadikan itu masa lalu sebagai sebuah cerita dan kekuatan, dan masa lalu itu diangkat ke masa sekarang untuk menjadi modal perubahan. Akan tetapi kerjasama dengan masyarakat. Nah, makanya itu dream, ada impian. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tahap sebelumnya, orang kemudian mulai membayangkan masa depan yang diharapkan. Pada tahap ini, setiap orang mengeksplorasi harapan dan impian mereka, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk organisasi. Ini saatnya orang-orang memikirkan hal-hal, kita harus berpikir hal-hal besar dan berpikir out of the box, serta membayangkan hasil yang ingin dicapai. Nah, next, setelah dream, next ya, merancang. Nah, setelah kita kemudian melihat sejarah masa lalunya, itu menjadi kekuatan sejarah masa lalu yang positif itu menjadi kekuatan di masa sekarang, itu kemudian kita eksploitasi menjadi kekuatan, dan setelah itu kita merancang program. Pada tahap desain ini orang mulai merumuskan strategi, proses dan sistem, membuat keputusan dan mengembangkan kolaborasi yang mendukung. Terwujudnya perubahan yang diharapkan pada tahap ini, semua hal positif masa lalu transformasi menjadi kekuatan untuk menjadikan perubahan yang diharapkan. Itulah mimpi itu, dirancang, kemudian dream itu dirancang menjadi program. Nah, setelah itu destiny itu delivernya dilakukan. Tahap destiny adalah tahap di mana setiap orang dalam organisasi mengimplementasikan berbagai hal yang sudah dirumuskan. Pada tahap desain, tahap yang berlangsung ketika organisasi secara kontinu menjalankan perubahan, memantau perkembangannya, dan mengembangkan dialog belajar dalam inovasi-inovasi baru. Artinya apa? Kalau misalnya ABCD berangkat dari sejarah masa lalu, sejarah jadikan kekuatan, masa sekarang, kemudian desain program melakukan. Demikian pula PAR. Dari dua kerangka metodologi ini kemudian kita pahami secara baik, secara kerangka metodologisnya dan cara kerjanya seperti apa. Disitulah kita bisa mendesain program, perumusan program di masa pandemi ini. Kira-kira yang kita topiknya, orientasinya yang kita apa yang mau kita garap coba. Di beratkan penelitian kita maunya apa. Nah, nanti kita menentukan, coba kita lihat. Next. Nah, sebenarnya itu sangat beririsan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu para partisipan ya. Itu sangat beririsan dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3394 tahun 2020 tentang pedoman kuliah kerja nyata masa wabah coronavirus disease tahun 2019. Next. Nah, itu tujuannya apa? Kenapa itu penting kita buat pengabdian apapun yang kita buat? Pertama, untuk mencegah, dan ini perlu kita pahami bersama, karena jangan sampai tata kelola protokol kesehatan harus kita taati. Tujuannya itu jelas untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko virus corona di lingkungan PTG secara khusus dan masyarakat secara luas. Untuk memberikan pedoman pelaksanaan kuliah kerja nyata, itu juga pengabdian. Saya baca nggak apa-apa. Untuk memastikan melaksanakan kuliah kerja nyata, mahasiswa tetap berjalan dengan pada masa COVID-19 agar tidak menghambat rencana studi mahasiswa. Penting saya sampaikan ini, bahwa pada masa COVID-19 ini, jangan karena kemudian alasan KKN dan lain sebagainya, program studi penyelesaian mahasiswa kita itu terhambat. Sudah ada ruang, sudah ada keputusan Direktur Jenderal, kampus juga bisa mengatur sendiri bagaimana kemudian program KKN mahasiswa secara daring atau online
bisa tetap jalan secara maksimal sehingga proses penyelesaian mahasiswa bisa berjalan tepat waktu. Next. Nah, bentuk kegiatan. Nah, kalau kita ingin melaksanakan pengabdian, ini bagian dari ini, ada yang disebut dengan prabencana. KKN pada fase prabencana COVID-19 dapat dilaksanakan selama masa pandemi. Nah, itu maksudnya pengabdian. Pada masa pandemi bisa kita laksanakan, KKN itu kan pengabdian. Yang dilaksanakan secara individu maupun kelompok dengan cara melakukan edukasi dan penguatan atas kesadaran kepedulian masyarakat terhadap pencegahan penularan COVID-19 dan atau penguatan kapasitas masyarakat dalam menanggulangi dampak COVID dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial. Nah, ini prabencana. Tetapi hari ini, kalau kita ingin melihat ya, data-data hari ini, hampir semua provinsi hari ini seluruh Indonesia sudah ada COVID-nya ya. Sudah tidak ada lagi sekarang yang tidak ada zona hijau. Semua provinsi seluruh Indonesia, semuanya sudah ada COVID. Jadi platformnya bisa kita kembangkan sebenarnya pada masa era pandemi ini, apakah bisa lewat YouTube, Instagram, Twitter, ya, Facebook, dalam kerangka membangun kesadaran COVID-19. Next. Nah, emergensi. Saya kira emergensi ini jelas ini. KKN yang mengambil fase emergensi, fase tanggap darurat merupakan selama masa pandemi COVID-19. Ini maksudnya juga pengabdian, masuk pada wilayah itu. Masa-masa emergensi ini berarti memang apa yang harus kita bangun? Melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan penularan COVID-19 dan atau penanganan langsung dan menanggulangi dampak COVID-19 melalui keterlibatan langsung dalam wilayah mahasiswa, bekerja sama dengan kementerian, lembaga atau gugus tugas. Nah, ini masa-masa emergensi. Next ya. Nah, rehabilitasi. Pada fase rehabilitasi ini, ya, maksudnya pengabdian dapat mengambil peran-peran yang sesuai dengan kondisi pasca bencana COVID. Fase rehabilitasi dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seseorang atau komunitas telah mengalami masa pandemi COVID-19. Nah, saya kira ini pada masa rehabilitasi ini perlu memang kita dari sisi desain pengabdian yang perlu kita rumuskan. Kira-kira dari sisi pengabdian nanti Yayan Manado setelah rehabilitasi, kan prediksi kita kan gini, mungkin bulan 2 atau bulan 1 sudah ada vaksin ya, kalau semuanya berjalan baik. Berarti bisa-bisa saja ada program trauma healing pasca COVID-19. Memulihkan orang dari sisi trauma psikologinya, sisi ekonominya, kira-kira apa yang bisa kita intervensi, yang bisa kita bantu. Next. Reconstruction. Fase rekonstruksi. Cover area pada fase rekonstruksi adalah peran-peran yang dapat diambil oleh para mahasiswa pasca fase rehabilitasi. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana. Nah, saya kira ini kita pikirkan posisi kita nanti harusnya di mana. Pilihan-pilihan tema kita, topik kita mau concernnya di mana. Saya kira hanya bagian dari regulasi kita. Next. Terus proses pelaksanaannya. Nah, ini yang penting. Perlu kita pahami bersama, apakah itu modelnya KKN atau pengabdian, karena itu aturan yang sudah kita buat. Kuliah kerja nyata atau pengabdian masa wabah coronavirus itu terdiri dari ada atau KKN dari rumah atau pengabdian dari rumah atau KKN kerja sosial. Tergantung pengabdian kita nanti mau di mana. Kalau pengabdian misalnya yang fokus misalnya LP2M misalnya fokus misalnya untuk pendampingan masyarakat, kelompok tani, kelompok nelayan, ya silahkan boleh kita pakai, itu masuk dalam kerja sosial kalau tidak melibatkan mahasiswa. Tetapi itu tadi normanya kemudian harus tetap diikuti apa-apa misalnya yang dianjurkan oleh pemerintah, oleh SKB 4 Menteri, zona hijau, zona merah. Jadi berani nggak misalnya kita melaksanakan di masa ini? Yang ideal memang yang kita laksanakan adalah sesuai dengan diatur dalam juknis ini. Platformnya apa? Melalui media sosial, Facebook, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kemudian apa konten-konten yang kita lahirkan itu berupa edukasi. Saya kira itu menarik ya, edukasi misalnya lahir sebuah buku, suatu buku atau artikel tentang pandemi itu kemudian yang disebar ke masyarakat bisa menjadi legasi bagi kita semua. Nah, kalau di KKN, pengabdian berupa KKN itu ada 2, KKN dari rumah dan KKN kerja sosial. Next. Coba next ya. Nah,
ini yang saya bahas karena ini yang sangat jambung setelah kerangka metodologi. Saya kira itu pilihan-pilihan tema aja untuk pengabdiannya kita yang jelas mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini pengabdian dari rumah dapat dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran kepedulian terhadap wabah COVID-19, relasi agama dan kesehatan dan sains. Nah, ini yang penting yang kita perhatikan. KKN dari rumah, pengabdian, perlu kemudian ada relasi agama dan kesehatan sains dengan tepat. Perlu ada pemahaman secara komprehensif, jangan kita buat berhadapan-hadapan antara teori sains, kesehatan dengan agama, enggak. Itu persoalan takdir, kalau begini itu urusan Tuhan. Kan problem kalau begitu. Sementara sains, kesehatan itu berbicara lain, bahwa pada saat bersentuhan, pada saat tidak menjaga jarak, nah bisa saja tertular. Nah itu harus dipadukan. Sementara dalam Al-Quran kan jelas, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Nah kemudian yang kedua, ada moderasi beragama dalam persoalan dimensi pengabdian kita di masa COVID ini tetap ditekankan, karena itu bagian dari RPJM kita. Kemudian pendidikan serta dakwah dan keagamaan Islam. Jadi ada 4 hal harus kita beririsan. Nah kemudian yang kedua, pengabdian kita kalau dari rumah, misalnya kalau platform lewat misalnya YouTube, Twitter, WA, dan Facebook, nah diwujudkan dengan melakukan produktivitas keilmuan yang dilakukan mahasiswa, baik berupa penulisan buku, ya bisa kita ini penulisan buku. Misalnya kawan-kawan kampus pengabdian udahlah fokus misalnya nulis buku, karya tulis, opini, dan lain-lain sesuai dengan program studi masing-masing. Itu kalau KKN. Tetapi dalam perumusan kalau dosen-dosen kita untuk menggunakan lingkungan LP2M, kampus pengabdian, kira-kira bagaimana merumuskan formulasi itu? Saya kira itu bisa diserahkan di level LP2 masing-masing. Kalau misalnya, kalau ingin terjun ke masyarakat, dosennya mungkin prosesnya terlalu panjang berdasarkan kerangka metodologi itu tadi, PAR dan ABCD. Next. Nah, ini KKN-KS kuliah kerja nyata sosial atau pengabdian diwujudkan dengan cara terlibat aktif dalam pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19. Ini untuk mahasiswa kita, kuliah kerja nyata sosial. Tetapi memang tiap-tiap ada implementasi kuliah kerja nyata, apa itu kemudiannya dari mampu kerja sosial, kan ada dosen DPL yang mendampingi. Ada dosen pendamping lapangan dan pendamping masyarakat sesuai dengan program studi dan interdisipliner, gugus tugas resmi, termasuk pada PTGI masing-masing di bawah pengendalian dan pengawasan pihak berwenang serta memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya apa? KKN kerja sosial, nah itu ada ruang kita bekerja, tetapi itu tadi mengikuti SKB 4 Menteri, berkoordinasi dengan gugus tugas pemerintah lembaga yang terkait dengan itu. Begitu misalnya kalau kita ingin menarik LPDI melaksanakan pengabdian nih, ada yang menarik nih di masa COVID nih, ada satu desa di sana itu karena COVID akan tetapi membutuhkan pendampingan yang intensif, harus diberikan edukasi, persoalan agamanya, kesehatannya silakan lakukan, tetapi ikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran lembaga pemerintah yang mempunyai otoritas, terutamanya tim gugus tugas itu. Kalau ingin benda saya mengabdian di luar ini, di luar KKN itu, silakan, nggak apa-apa, akan tetapi ingat harus berkoordinasi dengan tim gugus tugas. Nah, tadi kerangka metodologinya kita sudah punya. Next. Nah, ini ada best practice kampus pengabdian yang boleh tentang tema pertanian organik, kesejahteraan petani dan kearifan lokal ya. Ini adalah hasil pengabdian, dan ini menggunakan metode PAR ya. Ini jelas bahwa jumlah pertumbuhan anak padi, dia itu mendampingi petani yang awalnya pakai penghasilannya itu masih rendah, banyak berapa per ton misalnya 1 kali panen, kemudian ketergantungan pada pupuk herbisida, ketergantungan luar biasa. Tetapi setelah kemudian dilakukan pendampingan, ini contohnya bisa nanti kita baca bersama, ternyata kemudian semua ketergantungan itu dia lepas, dia mendampingi masyarakat, tidak pakai pupuk lagi, akhirnya yang lahir apa? Lahir apa yang disebut dengan padi organik, padi yang dikonsumsi oleh semua orang, steril, aman, dan kemudian sangat mahal harganya. Dan per hektar itu menghasilkan 8 ton, melebihi daripada produk bruto nasional. Biasanya itu kan mencapai 8 ton itu susah, dan itu luar biasa. Dan ini jelaskan semua. Itulah salah satu model pengabdian, tapi ini model par pengabdian seperti ini, itu modelnya panjang. Modelnya panjang butuh waktu. Nah, di era masa pandemi ini cocok nggak dengan seperti itu? Nah kita bayangkan tadi kalau di era pandemi yang didesainnya memang cocoknya itu di platform itu di sosial media. Kecuali kalau misalnya ada permintaan satu kampung minta betul-betul dia butuh edukasi ya.
Silakan berkoordinasi kalau dia butuh pendampingan secara psikologis dan keagamaannya, silakan, tetapi membutuhkan betul-betul protokol kesehatan. Next. Ya, ini best practice ya, next ya. Nah, itu pembelajaran ekosistem, saya kira bisa pelajaran. Ini yang menarik nih, perkembangan tanaman padi. Panjang malainya 30 cm, isi 150 sampai 200 bulir, dalam satu rumput mencapai 30 anakan, dan produktifnya 70%, hasil mencapai 8 ton per hektar. Nah, itulah salah satu hasil pengabdian dari Yayan Bone. Kemudian itu sudah juga ditampilkan di Tadarrusul Kitab Dimas. Nah next ya, terus. Nah, ini kalau Maulana Malik Ibrahim juga ditampilkan juga bersama kemarin. Ini program Queen Mami. Ini memang dikerjakan di masa pandemi. Ternyata daun kelor itu kalau dikelola dengan baik, sesuai dengan ininya, ternyata bisa mencegah COVID dan mengobati COVID karena bisa memperkuat imun. Ini kemudian hasil pengabdian dari Queen Mami Maulana Malik Ibrahim. Akan tetapi proses itu dilakukan, itu juga proses risetnya, pengabdiannya itu juga butuh waktu lama, sebelumnya dilakukan. Nanti di era pandemi ini, oh ternyata menjadi temuan, ternyata daun kelor itu bisa juga memperkuat imun, bisa juga memperkuat antibodi, memproteksi daripada COVID-19. Nah, next. Nah, desain pengabdian saya kira ini. Mendesain model pengabdian tentu kembali kepada konteks lokalitas masing-masing PTKIN kita. Tantangan yang dihadapi, output dan token yang akan dicapai, sehingga bisa berimplikasi pada penguatan ekonomi, sosial, agama, dan budaya masyarakat yang didampingi. Sehingga bisa melahirkan novelty. Novelty itu hal yang baru dalam pendampingan kita apanya nanti pada era COVID-19. Desain pengabdian harus mengikuti prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada prinsipnya, desain pengabdian itu mencair. Kita kembali pada metodologi apa yang kita terapkan, masyarakat yang kita dampingi sehingga bisa lebih maksimal. Next. Nah, ini terakhir ya. Setelah kita melaksanakan pengabdian lengkap dengan kerangka metodologinya, era pandemi dengan kesehatan, maupun nanti setelah pandemi, kalau bagus pengabdian kita, ada 4 tahap kolaborasi yang perlu kita perhatikan. Kalau hasil pengabdian itu baik, bisa dipasarkan dan lain sebagainya, memang harus berkolaborasi 4 hal, apakah itu riset maupun pengabdian. Pertama, akademisi. Kalau pengabdian itu yang merumuskan pengabdian itu supaya baik atau riset itu harus kelompok akademisi, harus kelompok dari kampus. Kayak LP2N, kampus KIPA, kampus pengabdian, kampus penelitian, kampus para dosen-dosen kita yang punya kompetensi keilmuan dari akademisi. Setelah itu lahir apa? Itu ABCG istilahnya, bisnis. Setelah dirumuskan oleh kelompok akademisi, harus mempunyai ruang bisnisnya. Sektor pemasarannya dari mana? Kalau nggak punya ruang itu, nanti hasil-hasil akademisi juga itu hanya tinggal di kampus, tidak terpasarkan. Bisnis, harus ada kelompok bisnis. Kemudian yang ketiga apa? Customer-nya. Setelah ada kelompok bisnis, harus ada kelompok pemasaran, harus ada pelanggan masing-masing ini punya jurusan. Nanti kelompok bisnis ini kemudian mencari pemasarannya di mana, siapa yang akan menjadi pangsa pasar kita. Yang keempat apa? Kerjasama juga dengan government pemerintah. Setelah ada akademisnya, biasanya customer-nya pemerintah akhirnya diakui, bisa pemasaran itu kemudian berjalan dengan baik. Nah, itu 4 hal harus berkolaborasi apa siklus pada persoalan riset dan pengabdian masyarakat. Kalau betul-betul pengabdian kita sudah berhasil, sehingga bukan hanya pengabdian kan hanya tidak berhenti sampai di situ. Outputnya dinikmati oleh masyarakat sehingga kemudian bisa bernilai sosial dan ekonomis. Dan terakhir saya nggak tulis, setelah pengabdian kita bagus, apa? Kita harus mendesain pertama hak ciptanya, hak patennya, hak karyanya, dan lain sebagainya sehingga tidak diklaim oleh orang. Nah, itu yang penting. Saya kira hal-hal yang terkait dengan desain pengabdian mulai dari regulasinya, kerangka metodologinya, desainnya, kemudian sampai pada kolaborasinya, sampai dengan hak patennya, hak ciptanya, perlu kita kawal bersama. Saya kira cukup sampai di situ ya, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira hanya sekedar share. Maaf kalau ada kekurangan, ada hal yang tidak jelas. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Haji yang telah mempresentasikan tentang masalah desain pengabdian masyarakat pada masa pandemi.
Dipersilakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Atau kita melalui chattingan saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya. Ya, Ibu Supriyati. Iya, maaf saya baru masuk karena tadi ada kuliah online juga. Mohon maaf, Pak Ketua. Saya yang terakhir yang saya melihat aktivitas yang telah disampaikan oleh Bapak tadi memang monumental sekali dalam aktivitas kita. Yang pertama yang kita perlu stressing bahwa daerah yang kita lihat di sini, terutama daerah kami adalah multicultural. Nah, ini merupakan aktivitas yang perlu kita bangun sebaik mungkin sehingga daerah ini apakah bisa kita kembangkan dengan 3 kolaboratif yang tadi yang dinyatakan oleh Bapak. Yang akademik sudah barang tentu memang harus jelas karena akademik ini adalah merupakan tolak ukur awal kita untuk bisa memberikan sinergitas terhadap dunia yang dimana dilalui oleh para dosen itu sendiri. Nah, yang saya harus ini adalah bisnis. Saya harus titik singgungnya ini di bisnis. Mohon maaf Pak narasumber, mohon maaf sekali lagi. Bisnis yang dimaksudkan di sini apakah ketika kita melihat situasi lingkungan yang seperti itu, kita beri manfaat kepada mereka, kepada kami juga, kemudian bisa enggak dari misalnya bisnis yang dimaksudkan oleh Bapak kita membuat misalnya dampingan untuk bisa terproses selanjutnya. Sehingga customer-nya di situ tidak hanya melihat mungkin masyarakat yang plural ini karena dorang mau berkaitan dengan kegiatan keagamaan dengan hasanah keagamaan dalam proses yang multicultural. Ataukah mungkin ada hal yang lain yang titik sentuh dari bisnis itu sehingga proses pengabdian itu bisa kita lalui sebaik mungkin dan para dosen atau pada pemerhati juga yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat bisa terkolaborasi dengan baik. Hanya ini yang menjadi pertanyaan saya. Mohon maaf Pak narasumber sekali lagi karena saya belakangan masuk dan Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Supriyati. Masih ada lagi mungkin kita diberikan kesempatan sampai 3 orang. Ada enggak yang mau bertanya? Hubungannya dengan desain pengabdian masyarakat dalam masa COVID-19. Kalau tidak ada kita, masih ada Pak Muiz, Pak siapa lagi nih? Pak Haziman mungkin ada pertanyaan. Masih ada? Ibu Nenden, Ibu Radia kalau ada. Oke, terutama ini dari pengurus jurnal Iqra. Pak Muiz ada pertanyaan enggak ya berhubungan dengan pengabdian masyarakat kita? Oke. Satu lagi Pak Ishak, satu lagi ada pertanyaan saya, Pak. Mapping lokasi di masa pandemik itu apakah nanti bisa melalui desainnya kita kemudian kita kasih ke masyarakat itu sendiri atau kita langsung yang menghubungi mereka? Ini yang ini karena di masa pandemik ya. Ya oke. Ustadz ini bisa dijawab karena kita masih menunggu. Ya. Jadi pertanyaannya adalah menyangkut masalah pengabdian masyarakat, terutama menyangkut masalah tadi ada yang dikatakan bisnis, akhirnya masuk pada bisnis. Mungkin pertanyaan Ibu Supriyati ini mungkin ada kiat-kiat dari Pak Ustadz tentang masalah sampai penelitian ini masuk pada etape terakhir pada masa bisnis. Mungkin ada kiat-kiatnya apa yang harus dilakukan. Kemudian pertanyaan kedua adalah menyangkut masalah mapping tadi, masalah mapping lokasi. Iya. Ya, masalah mapping lokasi ini ditanyakan bagaimana kita melihat cara mapping lokasi kalau kita melihat pada masyarakat yang di Kota Manado itu atau Sulawesi Utara itu kan multicultural tadi katanya. Ini pertanyaan Ustaz. Mungkin bisa diberikan kiat-kiat pada pertanyaan pertama, kemudian masalah mapping tadi. Silakan Ustaz, karena pertanyaannya cuma satu ini. Ya, terima kasih banyak ya atas pertanyaan. Saya kira ini share ya. Saya juga mungkin bukan otoritas yang bisa memberikan jawaban yang sangat memuaskan dan sangat pas ya. Terkait dengan ABC tadi bahwa akademisi bisnis gini,
bahwa persoalan riset maupun pengabdian yang bagus kalau sudah kita hasilkan dengan baik, tugas-tugas kita orang akademisi itu kan menghasilkan karya, menghasilkan pemikiran yang bagus, pengabdian, akan tetapi memang setelah itu kemudian berhasil, kita dalam lingkungan orang akademisi ini membutuhkan kemudian ruang bisnis untuk menyalurkan itu. Tergantung misalnya, tadi kalau misalnya multicultural masyarakatnya, kira-kira misalnya yang kita dampingi apanya, konteksnya apa. Kalau misalnya konteksnya produk yang kita dampingi, ya memang butuh itu. Setelah produknya bagus, anggaplah misalnya contohnya abong-abong, anggaplah misalnya abong-abong ikan misalnya, contohnya nelayan. Nah setelah misalnya ada sebuah formulasi yang dibuat misalnya oleh kelompok akademisi, dari sisi kesehatannya, dari sisi rasanya, dan lain-lain sebagainya, tentu harus ada kelompok bisnis kemudian yang bisa menyalurkan itu dengan baik. Kalau tidak ada, nantilah kemudian itu hasil produk pendampingan itu kemudian hanya tinggal begitu saja. Nah inilah kemudian memang misalnya bisnis, kemudian customer. Nah kelompok bisnis itu anggaplah ini kelompok pengusaha. Harus kita akademisi dan kelompok pengusaha. Ini kelompok bisnismen ini harus berkolaborasi. Kalau misalnya kita sudah mempunyai hasil yang bagus, harus kelompok pengusaha yang bisa menggandeng kita yang bagus. Tapi orientasinya harus jelas. Orientasinya bukan hanya profit semata, akan tetapi orientasinya betul-betul untuk sejahtera masyarakat yang kita dampingi seperti apa. Efeknya kepada masyarakat apa, outputnya apa, outcome-nya apa. Nah setelah itu customer-nya, itu kan mencari customer juga ini kan bukan hal yang mudah kalau berupa produk yang kita hasilkan dari pengabdian kita atau riset kita. Nah setelah itu unsur pemerintah juga harus hadir memberikan pengakuan. Nah maka pentingnya kalau memang sebuah hasil pengabdian riset dan bagus itu, perlu kita rumuskan hak patennya, hak ciptanya, dan lain sebagainya. Nah ini kalau misalnya modelnya masyarakat bukan produk, modelnya misalnya masyarakat multikultural, kayak di mana ada misalnya apanya yang kita dampingi, apakah misalnya sosial keagamanya apa. Saya kira di situ ada semua potensi-potensi, di samping misalnya meskipun sosial keagamaan, pasti di situ ada potensi ekonomi yang kita kembangkan. Makanya dalam kerangka metodologi PAR misalnya dan ABCD itu tidak ada hal yang baku, mana yang harus didahulukan. Tergantung pada konteks dan situasi masyarakat lokalitas misalnya yang kita berikan pendampingan sosial kemasyarakatan seperti apa. Saya kira itu. Kemudian tadi pertanyaan mapping lokasi. Ya. Nah itu pertama mapping lokasi, yang pertama memang butuh keahlian pertama. Tetapi kalau berdasarkan teori, tadi itu kan jelas misalnya kalau misalnya dari PAR seperti tadi udah dijelaskan semua sih, kerangka metodologi sudah jelas Bu semua. Nanti mungkin slide-nya mungkin dibaca. Tapi saya sedikit kasih tentang misalnya kalau misalnya ABCD define menentukan topik, kira-kira misalnya di mana ada yang mana yang kita mau garap, aspek apanya kita mau dampingi topiknya apa. Nah dari situ kita berangkat discovery. Ada yang namanya mimpi, sejarah masa lalu. Setelah itu dream itu kita bawa kemudian di masa sekarang. Nah kita buat program aksi dan lain-lain sebagainya Bu. Nah itu kemudian menjadi sebuah program yang sangat luar biasa. Kalau di PAR ada ya diagnosa, aksi, refleksi, kemudian evaluasi, kemudian refleksi. Saya kira tadi sudah diurai semua, nanti di ininya Bu dijelaskan semuanya. Yang jelas yang pertama pada saat kita ingin mapping di kepala kita kira-kira mapping misalnya konsep yang kita bawa apa misalnya kalau masyarakat multikultural kita amati, apanya akan kita mau dampingi. Apanya yang kita mau tingkatkan, apanya yang butuh afirmasi dan pendampingan. Tetapi satu konsep yang kita bawa bahwa sama sekali kemudian masyarakat itu dia bukan objek, kita semuanya adalah subjek yang merdeka dalam proses pendampingan itu. Saya kira itu Bu ya. Iya. Makasih Pak. Ya, masih ada waktu ini Ustaz. Ada yang mau bertanya silakan. Pak Ketua, ya. Pak Ishak. Ya. Saya sedikit stressing dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Memang sebetulnya dalam hal ini kita kan tidak menciptakan sesuatu yang bisa misalnya kita langsung patenkan. Jadi kan berarti kita harus ada juga kolaborasi dengan government, pemerintah yang dinyatakan oleh Pak Ustadz tadi. Jadi misalnya berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi. Mungkin kalau di organisasi saya ini sudah ada hal-hal yang dibuat seperti itu. Kita kerjasama dengan Kemendes, Depnaker, dan lain sebagainya untuk proses-proses itu. Tapi kalau misalnya kita di pendidikan, bisa nggak? Bisa tidak kita juga membuat aktivitas ini sehingga ada tolak ukur yang bisa juga kita jadikan sebagai acuan, sehingga nanti ketika kita turun, dampingan itu ada terproses. Bukan hanya mungkin tahun ini, mungkin ada hal-hal yang kita kegiatan keagamaan, mungkin ekonominya dan lain sebagainya. Apakah bisa seperti itu, Ustadz?
Saya kira setiap masyarakat dampingan Bu, apakah itu pendidikan, keagamaan, semuanya ada di dimensi sosial ekonominya sebenarnya Bu ya. Iya. Semuanya beririsan. Makanya itu kalau dalam metode misalnya apa kepar atau apa, itu kemudian dilihat semua potensi-potensi yang ada, apa yang akan kita kembangkan, kemudian menjadi energi, kekuatan di masyarakat itu. Sehingga kemudian energi-energi positif itu kemudian bisa kita menjadi kekuatan untuk kembangkan, bermimpi bersama masyarakat untuk mencapai program-program yang lebih ideal. Program itu dirumuskan. Kalau misalnya dari sisi ekonominya apa yang akan kita rumuskan, tapi dirumuskan bersama dengan masyarakatnya. Sehingga kemudian proses door pembelajaran orang dewasa, apa yang kita rumuskan bersama, masyarakat juga itu paham apa yang kita lakukan. Sehingga kemudian kalau kita sudah meninggalkan masyarakat itu sadar dan paham apa yang dia kerjakan. Jangan sampai misalnya hanya pendampingnya yang pintar, kemudian setelah orang itu pergi, masyarakatnya kembali tidak paham apa-apa, ini kan problem. Nah, itulah kemudian yang agak sedikit membedakan program-program pengabdian dengan program yang lain. Nah, ini betul-betul harus kita betul-betul nyemplung, betul-betul harus memahami karakter masyarakat, membuat perubahan bersama, merumuskan bersama, mengerjakan bersama, dan sukses bersama. Saya kira itu Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih kepada Ibu Supiati. Tadi ada settingan, tapi kayaknya ini sudah muncul Ibu Sinta. Silakan Ibu Sinta. Iya, dari Gorontalo ini kayaknya. Tapi ini dosen IAIN Manado Pak. Tapi mungkin bertepatan dia pulang ke Gorontalo karena kita kuliahnya dari daring. Ya, silakan Ibu Sinta, silakan. Bisa enggak? Kedengaran suaranya? Jangan begitu, selesaikan dulu pergi. Udah selesai pelajaran. Ibu Sinti bisa ya? Ya. Jadi gini, di chattingan Ibu Sinta ini Pak, saya sudah ada ini. Untuk kolaborasi dengan mahasiswa di pengabdian itu bolehkah? Bolehkah kita kolaborasi? Sebenarnya lebih bagus kalau kita kolaborasi dengan mahasiswa. Bagus. Ya, silakan Pak. Mungkin ada kiat-kiatnya, petunjuknya gimana? Boleh. Kalau kita mengikuti tadarus Selitab Dimas yang kedua terkait dengan pengabdian, di situ ada Pak Maskur Wahid yang hadir. Sebenarnya dipresentasikan Pak Maskur Wahid itu dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten, itu sebenarnya hasil kolaborasi antara mahasiswa dengan Pak Maskur sebenarnya. Saya baca semua artikelnya apanya, dikasih tahu saya Pak Basir gimana? Mahasiswa aja yang tampil ya, ini kan kolaborasi saja. Saya hanya mengarahkan mahasiswa saya buat Pevin Blog itu ya. Enggak Pak Maskur aja, mahasiswanya disuruh aja hadir, itu hasil kolaborasi dan kemudian hasil seleksi kita untuk tampil di Tadarus salah satu yang terbaik itu hasil kolaborasi itu. Dan karena betul-betul hasilnya itu kemudian nyata, kemudian berimplikasi pada bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kolaborasi itu boleh, nggak ada larangan untuk kolaborasi dengan mahasiswa, silakan aja. Saya kira itu lebih menarik itu, karena kemudian di samping juga melaksanakan pendampingan, melakukan juga proses edukasi dan pembelajaran kepada mahasiswanya. Saya kira nggak ada, silakan, itu lebih bagus itu, good. Terima kasih Pak. Ya. Masih ada yang lain mungkin yang mau bertanya, silakan. Ada waktu? Baik, tidak ada lagi. Ini Ustaz tidak ada pertanyaan nih. Saya ada pertanyaan nih Pak Ustaz. Masih ada Pak Abdul Muiz Pak. Oh Pak Muiz, Pak Muiz silakan Pak Muiz. Ayo silakan Pak Muiz. Siap Pak. Ya ini dari Mikro di FTIK. Silakan Pak Muiz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak narasumber Bapak Abdul Basir, yang saya hormati Bapak Ishak Talibo selaku Ketua LP2M bidang pengabdian kepada masyarakat. Yang saya hormati Ketua LP2M Bapak Dr. Arhanuddin Salim dan Bapak Ibu dosen yang sempat mengikuti tadarus atau ngaji Litab Dimas ya, ngaji ini ya LP2M ya, mohon maaf. Ya langsung saja Pak. Jadi saya walaupun saya mengajar di IAIN, tapi saya mengajar langsung di ini ya. Saya kebanyakan mengajar online itu dari Bolang Mongondo Timur. Dan di samping mengajar Pak, sekaligus melihat kondisi masyarakat yang ada di daerah Bolang Mongondo. Jadi Bolang Mongondo itu berada di Bolangnya yang berdekatan dengan Minahasa ya Pak. Dan di situ di daerah itu merupakan daerah yang kaya akan sumber-sumber alam, khususnya daerah tambang. Jadi sumber daya alamnya khususnya sumber
yang pertambangannya itu di sana itu luar biasa sekali, sehingga kemudian ada perusahaan tambang yang masuk di situ dan kemudian mengeruk hasil-hasil bumi di situ dan kemudian mengambil emasnya dan menyisakan banyak kerusakan-kerusakan, katakanlah begitu. Jadi hutan-hutan di situ itu dibabat semua, lalu kemudian setelah dibabat, lalu setelah gundul hutan-hutan di situ, lalu kemudian perusahaan tambang itu meninggalkan kondisi hutan yang rusak Pak, yang gundul. Nah, lalu masyarakat di situ yang ditinggalkan oleh perusahaan tambang itu sisa-sisa emas yang masih dianggap ada di situ, lalu kemudian masyarakat melakukan penambangan di situ. Dan kemudian setelah sekitar 2 tahun masyarakat melakukan penambangan di situ, itu kemudian terjadi longsor dan ada sekitar lebih dari 20 orang. Salah satunya yang di lokasi di Bakan, yang ditambang di Bakan di situ, itu ada lebih dari 20 orang yang meninggal di situ yang tertimbun. Nah, ini bagi saya ini mungkin sekedar sharing juga ya Pak. Jadi saya sering berdiskusi dengan masyarakat dan mereka menganggap bahwa aktivitas menambang itu adalah agak gangguan jaringan. Karena mungkin mereka bisa membuat mereka sejahtera, sehingga kemudian mereka menganggap memikirkan dampak kerusakan lingkungan itu. Sehingga kemudian mereka tidak memperdulikan keselamatan lingkungan, tidak lagi memperdulikan dampak kerusakan yang akan terjadi, dan itu masyarakat menganggap itu sudah merupakan hal yang biasa begitu Pak, sehingga kemudian mereka tidak lagi memperdulikan keselamatan jiwa mereka yang ada di sana. Dan itu ketika saya ke sana, saya juga bingung melakukan edukasi atau melakukan semacam penyadaran juga. Masyarakat juga sudah tidak peduli lagi dengan hal itu Pak. Di masyarakat terjadi tumpang tindih seperti itu. Di satu sisi kami ingin misalkan memberikan semacam yang misalkan Bapak katakan tadi, semacam edukasi misalnya bahwa melakukan hal ini misalnya berdampak kepada kerusakan lingkungan kayak penambangan tadi. Tapi masyarakat juga tidak mau sadar karena mungkin mereka berpikir bahwa dengan menambang kesejahteraan hidup mereka itu bisa terpenuhi. Nah, kadang-kala kami juga Pak sering bingung dengan benturan-benturan seperti itu. Jadi ketika dihadapkan dengan kesadaran masyarakat yang sudah seperti itu misalnya, kita juga bingung mau melakukan apa Pak. Nah, jadi ini mungkin sharing saja. Jadi mungkin saya ingin meminta semacam wejangan begitu dari Bapak, kira-kira pola-pola seperti apa misalnya yang dapat kita lakukan khususnya sebagai akademisi yang mungkin bisa berkolaborasi bersama-sama dengan mahasiswa untuk membuat semacam satu rumusan secara kontinu supaya program-program pengabdian kepada masyarakat itu bisa betul-betul berdampak kan tadi kesejahteraan ekonomi masyarakat, juga bisa menimbulkan kesadaran lingkungan kepada masyarakat itu sendiri Pak. Jadi itu seperti itu Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak, boleh langsung ini Pak? Bisa didengar pertanyaan tadi Pak? Pak Haji? Aduh, nggak ada kedengaran. Halo? Aduh. Halo? Suaranya Pak, nggak kedengaran? Ya, oleh. Ya, halo. Ya, oke. Saya dengar ini. Dari Bapak siapa tadi tuh? Pak Muiz, Abdul Muiz ini kayaknya minta petunjuk mungkin apakah bisa itu dielaborasi menjadi satu penelitian kemudian memberikan sesuatu yang berdampak positif pada masyarakat yang ada di lokasi tambang, karena masyarakat kayaknya sudah lumrah dengan apa yang terjadi di lingkungan, perusakan lingkungan dan lain sebagainya. Mungkin minta petunjuk atau semacam mungkin ada penelitian yang harus dilakukan di sana. Ya. Terima kasih Ustaz. Pak Muiz, perusahaannya sudah tidak ada lagi ya? Sudah tidak ada Pak. Nah, sebenarnya memang ya inilah kemudian mata rantai proses sebuah kebijakan yang dibangun pada masa Orde Baru ya. Sebuah proses tambang semua dibuat undang-undangnya dipermudah, AMDAL-nya tidak ada, kemudian tidak memperdulikan masyarakat. Itu dulu juga efek dari paham
kapitalisme neoliberalisme yang selalu dianut ya, itu satu sisi ya. Karena memang satu sisi undang-undangan pertambangan kita, AMDAL kita, satu sisi memang itu nuansa pasar globalnya itu lebih kuat daripada tanda kutip pesan-pesan nasionalismenya satu sisi ya. Nah, itulah problem satu sisi memang ya. Karena memang pertama terlalu banyak aktor yang bermain sebelumnya ya. Saya kira ini diskusi panjang ya. Kalau kita ingin runtut dari awal, mulai dari undang-undang, kemudian dari aktor yang berkepentingan, ujung-ujungnya sih memang hal-hal seperti ini yang selalu korban itu masyarakat nanti di ujungnya. Karena memang selalu juga dimainkan sebelum masuk perusahaan itu selalu memang masuk ada yang disebut dengan konflik paradigma konflik. Pasti untuk mengamankan itu semua pasti ada hal yang misalnya aparatur negaranya harus diamankan oleh perusahaan, harus banyaklah aktor-aktor, sehingga kemudian yang dibangun di masyarakat itu ya apa yang disebut dengan kesadaran naif, bukan kesadaran kritis. Karena memang semakin kritis sebuah masyarakat, perusahaan-perusahaan itu tidak bisa masuk. Makanya cara masuknya kalau ingin dari awal itu kaki tangannya lewat beberapa aparatur-aparatur negara yang kemudian bisa menekan masyarakat, pendekatannya merasionalisasi hal yang tidak rasional. Itu yang pertama. Tapi ini saya tadi terlalu banyak aktor yang bermain dari awal ya, kemudian menafikan kemudian apa-apa yang terbaik untuk masyarakat kesejahteraan rakyatnya, tidak memikirkan AMDAL-nya, dampaknya 20 tahun yang akan datang. Saya kira ini problem besar di negara kita hari ini memang ya, persoalan selalu meninggalkan berbagai masalah. Bukan hanya masalah AMDAL, masalah lingkungan, konflik sosial pun ditinggalkan. Itu di mana-mana terjadi. Karena saya juga lama pendampingan di perusahaan-perusahaan. Itulah kemudian inilah yang disebut dengan model pendampingan yang serius kalau kita dampingi. Karena betul-betul ini model-model kerja NGO sebenarnya. Kalau ingin pendampingan seperti ini, model kerja NGO, model kerja misalnya Walhi dan lain sebagainya. Tetapi kalau perusahaannya misalnya sudah pergi, apa sih yang bisa kita lakukan? Ini kan sudah berdampak pada persoalan bahwa perusahaan sudah tidak ada, tinggal yang ditinggalkan itu permasalahan erosi, abrasi, kemudian masyarakat jadi korban. Nah, yang memang yang kita buat adalah kembali mendaur ulang, kembali kemudian melakukan memapping ulang patologi masyarakat itu seperti apa karakternya. Harus kalau misalnya lebih keras lagi, kita harus pakai analisa demografi dan geografi. Mulai dari struktur kepala adatnya kita harus analisa semua. Kalau pendampingan secara totalitas ya, ini cocoknya pakai pendampingan PAR sebenarnya. Kalau PAR lahir tahun 1940-an, Jock Levin sebenarnya, itu lahir sebenarnya antisisa dari kapitalisme. Kalau paradigma kritisnya kita ingin baca, itu sebenarnya dialektika materialis dan dialektika historis, agak Marxian memang sedikit. Tetapi itu bagus untuk pendampingan seperti itu. Kita ambil sisi positifnya. Kalau di Indonesia misalnya kita membaca Tan Malaka, bagaimana misalnya Tan Malaka dengan Madilog, materialisme dialektika dan logikanya, kemudian pendampingan masyarakat pesisir, masyarakat tambang itu penting. Ini perlu dibangun kebersamaan mereka bahwa kemudian merehabilitasasi hasil tambang itu penting. Merehabilitasasi itu apa? Kembali tanam pohon, tanam tumbuhan, kemudian bisa saya menghasilkan sebuah tumbuhan, kemudian tidak lagi kemudian menggali tambang emas yang sudah ditinggalkan itu, karena itu problem. Nah itu saya kira itu kerangka metodologi pendampingan. Kerangka metodologi pendampingan bisa kita pakai ABCD, BKIT, PAR. Nah, saya kira cocoknya di situ masuk PAR karena ini butuh waktu jangka panjang pendampingan seperti ini. Karena masuk pada kemudian ingin menegasikan ketika misalnya tambah yang ditinggalkan oleh pemerintah, itu akan berhadapan dengan beberapa tokoh masyarakat di sana itu sebenarnya. Karena bagi dia mereka itu sudah mata pencaharian. Bagi mereka itu sudah hidup. Makanya butuh pendekatan persuasif, butuh pemetaan yang kuat, siapa yang bisa diajak partner membawa kesadaran bersama. Nah, saya kira pokoknya perumusan itu butuh jangka panjang ya, butuh pemetaan, turun ke lapangan, butuh kerja serius, kontinu tidak. Kerjanya tidak bisa pendek, itu butuh kerja panjang itu. Dan juga memang juga butuh nanti ujungnya partisipasi pemerintah, dan butuh juga backup media sebenarnya. Nah, saya kira seperti itu ya diskusinya. Kalau itu enggak cukup sampai di sini diskusinya. Panjang. Ya. Terlalu panjang ya. Ya, makasih Ustaz. Mungkin ada lain, tinggal satu pertanyaan mungkin. Tidak ada lagi. Oke, ada Profesor Bu Rukmina Gunibala yang sudah bergabung. Mungkin ada pertanyaan, Bu. Oke, tidak ada lagi mungkin. Nenden, Kak. Oh, Nenden. Ya, dari pernah menjabat sebagai Ketua LP2M. Silakan, Ibu Nenden, silakan. Ya, baik. Silakan, Bu Nenden. Tinggal satu ini ya.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nggak storing itu, nggak storing. Nah, ya. Baik, Pak narasumber. Ya, ada bantuan. Kemarin saya pernah mengikuti pelatihan PAR tahun 2015 di Solo selama 3 bulan kayaknya Pak. Oh ya, ini keren ini kalau 3 bulan itu Bu. Sampai 3 bulan lah. Memang harusnya idealnya PAR itu begitu. Nah, yang terjadi sekarang adalah apakah metode PAR ini dapat dimasukkan secara umum di dalam kita melakukan baik penelitian maupun pengabdian. Karena PAR sudah dari tahun 2000-an itu sudah ada. Konsep PAR dari tahun 2000-an, PAR itu muncul awalnya itu di Solo, sepengetahuan saya. Nah, akan tetapi pada tindak lanjutnya di perguruan tinggi Islam itu masih ada yang menggunakan, ada yang tidak menggunakan. Jadi metode yang digunakan itu berbeda-beda. Nah, apakah memang seperti itu ataukah memang ada satu aturan yang membuat kita bahwa ketika kita melakukan pengabdian, dasar pengabdian kita adalah bentuk PAR. Baik itu yang dilakukan oleh mahasiswa maupun yang dilakukan oleh dosen. Nah, selanjutnya ketika kita mengisi akreditasi, kemarin saya pernah di LP2M, itu ada penelitian kolaborasi antara mahasiswa dan dosen. Akan tetapi dalam penganggarannya itu tidak memperkenankan kita melibatkan mahasiswa, hanya dengan sesama dosen. Seperti apa tanggapan Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana tadi Bu? Bagaimana tadi itu yang tidak berkenan oleh mahasiswa? Coba bisa diulang Bu ya? Terima kasih Pak Moderator. Ya, oke. Halo, jadi dia masalah anggaran, maksudnya penganggarannya itu hanya bisa pada dosen, tapi bagi mahasiswa tidak bisa. Sementara mahasiswa ini diakomodir sebagai anggota peneliti atau sebagai gimana? Jadi apakah ada kebijakan-kebijakan lain mungkin untuk bisa mengatur hal semacam ini mungkin, Pak Ustaz? Ya, oke. Kalau penelitian masuknya di Litap Dimas, itu Bu ya? Halo, Bu Nenden? Ya. Iya Pak. Penelitian dengan melibatkan mahasiswa. Masuknya di akun Litap Dimas ya? Litap Dimas ya, Pak. Ya memang Bu, di Litap Dimas memang itu khusus untuk dosen memang Bu ya. Mungkin dicarikanlah cara kreativitas memang. Ini saya langsung jawab ya, karena itu terkait dengan kebijakan ya. Memang itu kalau misalnya terkait dengan Litap Dimas, kan memang yang bisa masuk di situ hanya dosen memang Bu ya. Sementara mahasiswanya enggak. Jadi kolaborasi dengan mahasiswa enggak ini terkait dengan riset maupun pengabdian yang masuk kemudian yang di akun Litap Dimas dan lain sebagainya. Saya kira itu Bu, jelas kalau itu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan PAR, memang idealnya PAR itu lama pelatihannya Bu. Nah memang sebenarnya memang ini kenapa kita dorong Bu, supaya pengabdian itu mengambil satu pilihan, satu kerangka metodologi. Banyak misalnya di Litap Dimas juga kita lihat beberapa riset, apakah itu pengabdian, dia menulis proposal, tapi tidak menulis kerangka metodologi yang dipakai apa, apakah pakai PAR atau ABCD. Padahal memang dalam kerangka untuk menulis pengabdian short course of Forces Community Development harus melampirkan kerangka metodologi yang dipakai itu apa. Reviewer nasional juga di mana-mana pun kalau persentase, kalau itu risetnya pengabdian, apapun namanya, apakah itu moderasi beragamanya, apakah misalnya pengabdian berbasis riset nasional, pasti kerangka metodologinya dipertanyakan. Kalau ada kerangka metodologi dia pakai, metodologi itu apa? Apakah benar nggak dia ABC dia pakai, benar nggak langkah-langkahnya, benar nggak dia PAR dia pakai? Ini harus muncul. Begitupun kerangka metodologi penelitian kita di lapangan. Nah itu harus kita dorong secara nasional. Makanya kebijakan itu kita buat sekarang paradigma pengabdian. Sekarang buat lagi short course tentang PAR dan ABCD, ada 50 peserta. Nanti gelombang kedua 80 lagi PAR, 80 lagi ABCD. Kita harus dorong bersama. Ada juga beberapa kampus mendorong bahwa dia tidak bisa lagi menjadi dosen DPL kalau dia tidak paham PAR atau tidak paham ABCD, setidaknya pernah mengikuti pelatihan atau workshop PAR atau ABCD. Sehingga kemudian kerangka pengabdian KKN itu jelas alurnya. Jangan kemudian pola-pola lama, metode lama dipakai, asal data misalnya ini, datang seminar, identifikasi masyarakat, pulang udah selesai seolah-olah itu hanya ritual. Tidak. Kita ingin menginginkan sebuah perubahan, sebuah kerjasama, kerangka pengabdian KKN itu apa kembalinya KKN atau pengabdian
langsung ke masyarakat, kerangka metodologinya lengkap. Saya kira itu Bu Neneng yang mantan Ketua LP2M ya. Nah. Ya, oke. Makasih. Ya. Mungkin waktu kita sudah selesai ini, perlu disampaikan atau masih ada, mungkin kita tambah 1 orang lagi. Ada? Ya, kalau tidak ada berarti sudah selesai. Perlu disampaikan bahwa dari hasil pertemuan kita hari ini, bahwa di desain pengabdian masyarakat pada masa pandemik ini ada 2 metodologi yang digunakan, yaitu PAR dengan ABCD. Jadi kita tinggal memilih menggunakan PAR atau menggunakan ABCD. Jadi kalau kita menggunakan PAR berarti ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan. Kalau kita menggunakan ABCD itu berarti ada ketentuan juga yang harus kita lakukan. Mungkin ini kesimpulannya, dan insya Allah ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa, bagi dosen yang ada di IAIN Manado, dan khususnya juga bagi mereka. Ini kita lihat dari luar juga ada tapi tidak memberikan pertanyaan. Terima kasih Ustaz atas ajarannya, atas petunjuknya, dan insya Allah ada tadi tertarik saya dengan Pak Muiz, ini bisa dilakukan dengan menggunakan PAR tadi karena dia lama prosesnya. Ya mungkin sebagai masukan, mungkin bisa Muiz ajukan proposal ke pusat, insya Allah bisa lolos dengan Iya, benar, majukan itu sebagai pengabdian itu. Coba nanti buatkan ininya, baru. Saya usahakan kita. Ya, saatnya di Litap Dimas. Ya, Litap Dimas. Untuk karena pengabdian. ini butuh indikator-indikator yang kita gunakan dalam pendidikan itu memang kita lihat cukup signifikan. Ya, dari manusianya, dari lingkungannya, dan kebijakannya dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Baiklah, kita di Manado ini sudah sholat zuhur, Ustadz. Ya, kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama, dan terima kasih kepada semua partisipasi yang hadir pada hari ini, dan alhamdulillah terlaksana dengan baik. Mohon maaf Ustadz, ini sekedar informasi bahwa kenapa agak sedikit dosennya, karena dosennya hari ini adalah pelepasan PPKT untuk Fakultas Tarbiyah yang 233 mahasiswa. Jadi dosen-dosennya terfokus di sana sehingga tidak bisa hadir semua. Oke, terima kasih Ustadz. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Arhan mungkin bisa ada, Pak Arhan boleh masuk, Pak Arhan. Iya, ini kita sudah tutup. Mungkin ada semacam motivasi-motivasi yang harus diberikan kepada dosen-dosen ini setelah menerima materi dari Pak Basir. Baik, terima kasih Pak Ishak sudah memimpin dengan sangat bagus, memfasilitasi pengajian kita hari ini. Tentu sebagai Ketua LP2M, terima kasih Pak Dr. Basir, Pak Kepala Seksi Pengabdian Masyarakat Diktis sudah berkenan hadir membersamai kita pada hari ini. Dan tentu apa yang disampaikan tadi bisa menjadi inspirasi, terutama kita di pengabdian masyarakat di IAIN Manado, untuk kemudian bisa merancang atau mempersiapkan grand design model pengabdian masyarakat yang bisa dipakai oleh dosen-dosen kita dan mahasiswa ke depan ya. Tentu pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, tentu akan ada lagi pertemuan selanjutnya yang secara spesifik tentu mungkin akan berbicara tentang pengabdian masyarakat. Kalau tadi sudah ada paradigma penelitian yang 2 itu, ada PAR dan ABCD, mungkin ke depan pengabdian masyarakat bisa membuat kursus-kursus singkat soal bagaimana menerapkan PAR misalnya atau ABCD misalnya, dengan mendatangkan ahli-ahli di bidang PAR maupun ABCD soal paradigma pengabdian masyarakat. Saya kira itu dari saya. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir bersama-sama dengan kita semua mengikuti pengajian LP2M seri ketiga ini. Insya Allah akan ada lagi pengajian LP2M di minggu depan. Insya Allah setiap minggu kita berkomitmen untuk tetap ada kegiatan kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit ya. Ya, silakan Pak Ustadz. Siapa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Muiz harus dieksekusi Pak Muiz. Siap. Siap proposal, nanti kita dapetin dari belakang itu proposalnya. Siap. Kita sudah ada masukan ini ya. Penelitian. Mohon maaf ini nak kasih aktif gambar Pak, ada polo ade ini. Ada polo ade atau polo orang, polo yang besar atau yang kecil?
Ya Pak Kapus, tadinya mau tanya berkaitan dengan pengabdian masyarakat, tapi lagi sibuk cooking, lagi sibuk. Pokoknya gini, kalau ada yang cari nanti dipanggil sama-sama kalau anggaran pengabdian. Karena tahun ini belum ada untuk anggaran pengabdian, nanti insya Allah. Oke, baik. Iya. Terima kasih Pak Kapus, Pak Ketua. Minta kode peling sertifikat Ada di chat. Cinta, Ibu Salina, Dekan, kemudian ada Pak Hardiman, mana? ada Supriyati. Soal di atas. Adil Hasan. Sudah beli aku, Pak. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Ais, share ulang kok, Pak. Ya, share. Halo. Share kok, Pak. Ada Bu. Oke, thank you. Ada Ibu Dekan. Sama Bu. Ibu Dekan Sama. Ada sayang. Ada sayang, ada. Pak Arhan, ini peserta dikasih konsumsi apa? Pak Arhan, kita sudah mau mundur ini. Sertifikat. Oh, sertifikat. Oh, ya alhamdulillah. Bu Sinta ya, Gorontalo gimana Gorontalo? Bu Sinta. Pinjam makan di kantin. Bayar masing-masing. Gorontalo gimana? Halo, gimana Gorontalo? Pinjam makan di kantin, kamu bayar masing-masing. Pak Arhan, ya. Nanti Paisa yang bayar. Gorontalo aman. Oh, Gorontalo aman. Oh iya. Masih zona merah atau zona apa ya? Zona pink, Pak Dokter. Oh, pink. Ibu Sinta. Ya. Orang mau pergi Gorontalo. Kapan, ayo? Itu dang Alfi PKW tanggal 10. Tanggal 10, ya insya Allah. Mau dapat orangnya? Iya. Oke, insya Allah. Teman-teman itu diisi hari linknya untuk sertifikat itu linknya diisi di bawah. Sudah, so isi. Oh iya, makasih. Kasih kabar, Bu. Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua sudah memfasilitasi. Ini kreativitasnya Pak Ketua kok sebenarnya. Ya. Makasih nih. Iya, makasih. Pak Ketua, Pak Dr. Arhan. Ya, saya matikan ya Zoom-nya. Oke. Sama keluar Oke. juga. Banyak masalahnya. Oke.